Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, para staf khusus gubernur, para pejabat sipil TNI dan Polri, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, disampaikan Bapak Ibu hadirin saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan kasihi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa karena berkat dan kasih-Nya pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan dan dapat koordinasi dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kota sampai dengan triwulan 3 tahun 2025. Sampai di sini saya tutup. Kalau saya baca terus saya nggak pintar. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkhusus kepada kabupaten dan kota yang saat ini hadir dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi dari RKPD triwulan sebelumnya, triwulan 3. Kita tadi sudah mendengar laporan Kepala Badan Kepala Bapeda ya, tentang posisi gubernur. Nah, di mana gubernur ini sebagai perwakilan pemerintah pusat. Ini yang harus kita tahu dulu. Kenapa sih gubernur suka usil-usil ngumpulin bupati wali kota, ngumpulin Forkopimda, ngumpulin teman-teman sejawat yang ada di provinsi? Nah, saatnya adalah tadi bahwa gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga apa yang kami lakukan sinkronisasi untuk pencapaian tugas. Pencapaian tugas pokok yang saya maksud adalah visi misi dari pemerintah daerah dan tentunya yang visi misi Bapak Presiden Prabowo yang selalu digaungkan kepada kita, yaitu adalah Kasta Cita. Ya, itu sebabnya pada hari ini kita laksanakan rapat koordinasi dan evaluasi, dan tentunya kita dari kabupaten kota itu ada yang menonjol, ada yang tertinggal, ada yang mendongkrak, tapi ada yang ganduling, memberatkan. Sehingga pada saat di rata-rata di provinsi, akibatnya kita ada di tengah-tengah terus, gitu ya. Lanjut. Strategi begini. Ini kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ada dasar-dasar hukumnya yang mendasari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Lanjut. Ini visi-misi untuk Provinsi Sulawesi Utara menuju Sulawesi Utara menuju sejahtera dan berkelanjutan, dan tema dan prioritas pembangunan daerah. Ini yang menjadi RPJMD kita untuk masuk di tahun 2026 yang sudah disepakati, yaitu prioritas pembangunan. Lanjut, saya hendak uraikan ini target capaian indikator makro nasional, provinsi dan kabupaten. Di sini angka-angka ini kita bisa menjelaskan bahwa dari pertumbuhan ekonomi nasional target 7,4 lalu realisasi 5,1. Sedangkan untuk Sulawesi Utara target 6,0 sampai 7,0, realisasi saat ini baru 5,39. Nah, ini kenapa 5,39 ini? Ternyata setelah kita lihat di pertumbuhan ekonomi ada yang menonjol, ada memang yang tertinggal. Kita contohkan Pulau Mombok, ya. Pulau Mombok ini targetnya 5,7 sampai 6, tapi realisasinya 4,12, di bawah nasional. Ya. Tapi di triwulan kedua, Pulau Mombok itu cukup bagus, mengagetkan kita semua waktu itu. Ternyata di triwulan 3 menurun. Sama juga provinsi
yang tadinya di triwulan 5, di triwulan 2 adalah 5,64, di triwulan 3 dia menurun. Ya, karena ada yang kabupaten kota yang menurun gitu ya. Ada yang jatuh. Termasuk Bola Mongondo Utara ya. Dari target 5,8 sampai 6,2 ternyata realisasinya cuma 4,85. Ini di triwulan 3. Tapi di triwulan 2 ini cukup bagus juga. Dan dari sinilah kita akan evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota masing-masing ini terjadi penurunan. Ya. Kalau kita pelajari sebenarnya ada anggaran perubahan ya, perubahan anggaran pada saat di proses triwulan 3 yang mengakibatkan belanja itu menurun. Ya. Kita menunggu klik dari pemerintah pusat, provinsi, ya, sehingga belanja rata-rata semua menurun. Ini yang hasil evaluasi saya lihat. Kenapa bisa berhenti? Ada juga di triwulan kedua dia genjot sebelum anggaran perubahan. Contohnya Bola Mongondo, dia belanja banyak sekali tuh. Sebelum kabupaten lainnya belum belanja, saya lihat Bola Mongondo sudah mulai genjot dia di sana. Tapi akhirnya ngos-ngosan dulu jatuh lagi dia, karena uangnya sudah terbatas gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di triwulan 2 ini dihitung sebagai penopang kita ya. Daya dongkraknya itu ada di Bitung nih, yang membawa jadi 7,44 dibandingkan dengan yang lain ya. Bola Mongondo di posisi 4,12. Jadi kalau kita buat rata-rata, maka Sulawesi Utara masuk di 5,36. Yang awalnya kita di triwulan 2 ada di 5,64. Kita sudah bangga itu, kita sudah naik, tiba-tiba kita harus turun lagi. Nah ini masing-masing kabupaten kota mengevaluasi dirinya, kenapa itu bisa terjadi ya. Saya mencoba melihat satu contoh Bola Mongondo. Bola Mongondo di awal-awalnya dia cukup bagus, tapi tiba-tiba dia harus menurun dengan angka yang membuat rata-rata provinsi jadi turun lagi. Karena ketergantungan rata-rata provinsi adalah dari kabupaten kota. Jadi di mana Pak Bupati, Pak Wali Kota memimpin. Nah ini Bapak masing-masing bisa mengevaluasi nanti kenapa kok bisa turun, ya? Kenapa bisa turun? Karena selesai acara ini saya sampaikan, saya akan melakukan khusus untuk Bupati Wali Kota. Saya kumpulkan di ruangan saya bersama marahin mereka. Yang dimarahin ya. Kemarin atau mau dikasih rezeki gitu. Ya. Kita harus genjot teman-teman sekalian di pertumbuhan ekonomi sekarang, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ya tentunya ini pertumbuhan kita pasti akan meningkat. Maka belanja untuk di triwulan 4 ini harus segera lepas terus. Ya, nggak boleh lagi untuk kita menahan. Tapi akan terjadi juga mungkin silva. Nah ini kita waspadai ya. Kalau terjadi silva, kenapa terjadi silva? Karena kita mungkin takut melepas karena tidak tercapai di akhir 15 Desember ya. Jadi ini tolong masing-masing Bapeda, Bupati Wali Kota untuk mengatur ini supaya bisa berjalan sesuai harapan ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk distribusi PDRB ini kembali lagi Kota Manado menjadi unggulan kita. Jadi pendongkrak kita ini PDRB, ya. Dimana kalau PDRB sekarang Kota Manado di 28,03 ini cukup tinggi dan membuat kita ke bawah semua, ya. Kembali lagi yang terendah di sini adalah Bola Mongondo Selatan ini Golsel. Ini Golsel rendah, apalagi nanti 2026 mudah-mudahan Golsel nggak ada lagi. Mana Golsel Bupati? Ya, Bupati. Golsel ini ancaman juga karena tahun 2026 dipotong 300 miliar. Nah, bayangin
bisa mengevaluasi ini. Kota Manado, semua kegiatan kabupaten kota itu semuanya untuk Manado memang. Jadi Manado wajib membantu juga kabupaten kota. Jadi kalau kemarin juara umum di POR ke-12, ya bersyukurlah karena memang Kota Manado PDRB-nya cukup tinggi di situ, ya. Semua kegiatan seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota terkonsentrasi di Kota Manado. Maka mau tidak mau pasti akan PDRB-nya akan tinggi di situ, ya. Seiring juga sebenarnya pertumbuhan ekonomi. Cuman kenapa pertumbuhan ekonomi kalah sama sebelah itu, Bitung? Bitung diam-diam ternyata dia melejit dalam pertumbuhan ekonominya, ya. Lanjut. Kemudian untuk tingkat kemiskinan ini masing-masing kabupaten tolong mengevaluasi diri, ya. Kalau kita di sini ternyata 6,71 di Sulawesi Utara ini. Saya ingin masing-masing coba temukan. Kita ngomong miskin di mana yang miskin? Sehingga bupati wali kota itu bisa konsentrasi untuk mengangkat mereka. Ini dinas sosial, ya. Kadang kalau dia buat angka-angka yang kadang-kadang kita juga kaget. Angka-angka ini kita ingin perkecil dia kemiskinan itu, tapi di mana dia? Ya, jangan BPS menyebutkan seperti ini, padahal sebenarnya tidak. Teman-teman sekalian, Sulawesi Utara ini terkenal membuang sampah makanan terbesar di Indonesia. Sulawesi Utara, kita ini, ya, ini evaluasi. Terus kemudian kita miskin kita ini cukup tinggi. Rata-rata kita di 6,71 di provinsi. Apalagi Kepulauan Sangihe ini tertinggi dia. Ya 10,91 mana saja. Mana bupati ya? Oke bupati. Si BPR itu bertampuk ya. Selalu kasih BPR itu terbaik. Kalau bupati nggak bisa wakil, ya kan gubernur yang mau mengevaluasi kalian. Jadi mari kita saling menghargai. Kan dijelas dulunya di situ gubernur yang mengevaluasi. Ya, jelas ya. Kasih tahu bupati maupun bupati. Jangan mengabaikan mana yang penting, mana nggak penting. Jelas ini nanti habis ini ada yang lebih penting lagi nih. Ya, kalau enggak nanti tertinggal dari sini. Kalau sudah tertinggi, ya kita akan membantu saling mendorong, saling menopang supaya kita bisa rata. Indeks pembangunan manusia kita ini bisa sama, ya. Karena kondisi sekarang ini indeks pembangunan manusia kita ini 70, sekian di bawah. Kemudian kita ada di 82, sekian itu di Kota Manado. Sudah mulai bagus ya. Di orange sama hijau, tapi kita harus bisa sama-sama ke hijau semua, saling berdongkrak. Ya, tolong sampaikan bupati, wakil bupati, jangan cuek-cuek yang masa bodoh. Pemerintahan ini tidak bisa berjalan begitu saja kalau tidak dikendalikan dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, kalau cuma mengalir saja nggak bisa itu. Bagaimana kita mau mengangkat situasi ini, ya, untuk lebih maju, itu perlu pengendalian yang benar, perlu perencanaan yang benar, perlu pengawasan yang benar, begitu ya. Supaya semuanya terukur, cita-cita kita semua terukur sehingga tercapai, tidak berkhayal, ya. Oke lanjut. Jadi tes kita untuk Sulawesi Utara ya 6,71 sebenarnya memprihatinkan kita, ya. Kita selalu berusaha pemerintah provinsi
provinsi untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring menekan angka kemiskinan di Sulawesi Utara, termasuk stunting. Kemiskinan dan stunting ini akan kita pangkas turun 90 sampai 0, ya, seiring dengan program-program strategis nasional. Ya. Lanjut. Tugas ini ras 4. Termasuk melihatnya 2024 ya. Yang 2025 kita nggak punya ya, ya. Belum ya. Jadi kita masih pedomannya 2020. Yes. Untuk Sulawesi Utara kita di 0,37 ya, 0,3. Ini juga dikembali untung ada Manado 3 tertinggi ya, tertinggi Manado nih di rasio ini. Doni kadang-kadang senjata susah juga ya, karena kemiskinannya, penganggurannya lebih banyak, betul kan? Gini rasionya juga tinggi. Jadi perlu perhatian juga buat wali kota, jangan sampai lengah sudah tahu sudah tinggi, tetapi di sektor lainnya membebani, gitu ya, membebani. Kayak Maluku Utara, kalau kita lihat Maluku Utara ini dia pendapatan tapi kemiskinannya tinggi, ya. Kalau kita lihat provinsi-provinsi tetangga kita, dan kita juga harus melihat tetangga kita juga ya untuk pembanding, ya, untuk di level provinsi. Nah di kabupaten kita juga selalu melihat bagaimana kita bisa terpacu oleh tetangga kita dengan kabupaten kota lainnya, begitu, ya. Dan di situ sebenarnya kita bisa bekerja sama antar kabupaten, bahkan antar kabupaten di luar provinsi dan provinsi di luar provinsi lainnya. Nah ini memang dianjurkan oleh Menteri Dalam Negeri, ya, kita berkolaborasi dengan provinsi-provinsi lainnya untuk saling menopang. Ini perlu kita perhatikan. Contohnya Kabupaten Minahasa Selatan, misal punya Modo Inding, ya, punya keunggulan sayur-mayurnya lah, sayur-mayurnya. Coba sayur-sayuran kita ini dikirim ke Maluku Utara, ke Sorong, Papua, ke Sulawesi Tengah, ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya kan? Ada kelebihan kita di situ. Nah di situ kita bisa juga membuat MOU dengan provinsi-provinsi lain, kabupaten-kabupaten lain, Pak Bupati, ya. Mungkin kabupaten kita sendiri Manado nggak punya sayur, nggak punya sawah, nggak punya kebun, bisa juga untuk kita saling mendukung. Jangan sampai semua sayur-sayur kita ini dikirim keluar, kita tinggal sisa-sisa yang jelek-jelek. Nah, ini perlu antar kabupaten juga perlu berkoordinasi. Kalau kita sudah berlebih-lebih, bolehlah kita kirim ke luar, ya, boleh kita diambil. Tapi hari ini coba dievaluasi apakah di Modo Inding itu menjadi PAD kabupaten, ya. Jangan sampai banyak pengusaha tidak punya NPWP di sini, nggak punya kantor di sini, dia borong semua, dikirim keluar, kita nggak dapat apa-apa. Ini cara-cara kita untuk meningkatkan PAD kita, ya. Tolong itu diperhatikan. Lanjut. Nah ini tingkat pengangguran terbuka untuk kabupaten kota, ya. Manado tertinggi nih, karena penduduknya memang paling banyak, ya Pak Wali Kota, ya, Pak Menteri. Ini Pak Menteri ini, Pak Menteri, Pak Wali Kota ini dapat emas 148, peraknya berapa? Perunggunya berapa? Hebat, bisa menjadi juara umum. Ya mudah-mudahan ke depan dilawan sama Minahasa, ya. Minahasa
rasa sudah siap-siap untuk mengalahkan Kota Manado. Bapak Ibu, saya ingin prestasi olahraga ini tidak akan tergantikan. Kita harus memunculkan kembali atlet-atlet kita yang dulu terkenal itu, ya, kaderisasi yang cukup bagus sehingga di PON kita bisa ikut di SEA Games, di Asian Games kita. Itu cita-cita kita bersama tentunya. Karena dari olahraga ini daerah itu akan dikenal, ya. Dari olahraga daerah itu akan banyak dilirik oleh tetangga bahkan dunia internasional. Yang penting jangan mau dibeli. Nah, atlet kita ini sementara ini banyak kabur, banyak dibeli orang, ya, dibeli daerah-daerah lain. Nah, ini Bupati Wali Kota harus menjaga itu. Perhatikan atlet-atletnya, dapat emas jangan pusing malah. Dapat emas, aduh, ini nanti hadiahnya bagaimana ini? Kasih hadiah banyak-banyak biar dia semangat. Wali Kota, ya, betul nggak? Semangat ya? Maka itu salah satu kesejahteraan atlet, ya. Di luar sana itu menjadi olahraga itu menjadi pilihan kedua dari bekerja, ya. Dari sana dia bisa menghasilkan, dari sana dia bisa sekolah, dari sana dia bisa ikut pendidikan yang lain-lain, ya, karena prestasi. Nah, ini jalur-jalur ini kita harus buka, pemerintah daerah harus membuka ruang itu untuk anak-anak kita ke depan. Untuk ini, untuk PPT ini, saya lihat kita Sulawesi Utara lumayan tinggi nih, ya, 5,99. Ini termasuk tinggi, teman-teman. Kenapa demikian? Yang kerja setiap hari perorangan itu yang nggak menghasilkan dalam 1 bulan dia nggak dihitung. Penambang liar kita ini ada 300.000 kali, ya, tapi dia tidak dihitung tuh, ya kan? So penambang Pak Bupati Bolong, betul nggak? Sudah banyak penambang di sana. Jadi lapangan pekerjaan kita sebenarnya banyak, cuma dia tidak tercatat di BPS, ya. BPS saya tidak catat karena dia hitungannya adalah bulanan, bukan harian. Akibatnya pengangguran kita dinyatakan banyak terus. Nah, saya harap ke depan kita bisa mengkoordinir masyarakat kita di koperasi, ya. Nah, koperasi kan dia menghasilkan bulanan juga, ya. Jadi saya minta koperasi yang akan kita siapkan nanti yang akan kita koordinasikan itu betul-betul sudah menjadi pekerjaan. Kalau itu bukan pekerjaan, tidak dihitung, nanti dihitungnya dia akan menjadi seolah-olah pengangguran, padahal dia setiap bulannya nilainya besar. Nah, ini nanti tolong berkoordinasi dengan BPS, ya, BPS supaya bagaimana dia cara menghitung ketenaga kerjaan, ya. Jangan sampai CPT kita ini kesannya nggak turun-turun nih, dari triwulan pertama sampai triwulan 3 masih di angka ini terus gitu, ya. Ini tolong diperhatikan buat kita. Bagi pemimpin daerah, kalau seperti ini kita resah, betul nggak Bupati Wali Kota? Kalau pengangguran banyak, resah nggak kira-kira? Resah. Karena pemerintah daerah bertugas menyiapkan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, betul kan? Jadi lapangan pekerjaan apa yang akan kita siapkan untuk rakyat kita yang lulusan SLTA? Yang lalu saya membuka expo, laporan dari Dinas Pendidikan, 30% lulusan SMK itu menganggur, 10% kawin, ya. Nah, ini kan memprihatinkan. Belum lulusan sarjana, setiap 2 bulan sekali Ustaz mau wisuda mahasiswanya, belum yang lain-lain.
Artinya setiap bulan, setiap tahun pengangguran kita ini bertambah. Kalau kita pemerintah daerah kemudian nggak tanggap dengan kondisi ini, maka kita akan terpuruk ke depannya. Pemerintah daerah harus siap untuk menyiapkan lapangan pekerjaannya untuk supaya TPT ini menurun. Gitu ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi bagaimana kita berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Saya rasa pemerintah pusat sudah memberikan ruang kepada kita, pemerintah daerah, untuk membuka lapangan pekerjaan ini dengan melegalkan penambang liar. Ya. Mana tepuk tangan ini? Kalau wali kota Manado nggak tepuk tangan nggak apa-apa, ini nggak punya tambang. Yang punya tambang ini pemerintah pusat sudah jelas, sudah mengeluarkan PP nomor 39/2025, sudah mengeluarkan peraturan menteri nomor 18 tahun 2025. Ini adalah untuk kepentingan rakyat kita, ya. Bapak Presiden memberikan kebijakan melegalkan semua penambang liar. Itu sebabnya sebelum kita klikkan, kita akan atur bersama-sama, ya. Kita akan atur bersama-sama. Saya sudah minta DPRD untuk membantu di dalam penyiapan peraturan daerahnya. Juga nanti saya minta Bupati Wali Kota memberikan kontribusi masukan kepada Gubernur untuk saya membuat peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis di lapangan nantinya. Kalau itu sudah keluar, teman-teman, saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara nggak bisa dipenuhi. Ya, saya yakin itu. Karena apa? Sudah ada lagi masyarakat kita deg-degan, diperiksa, ditangkap di polis lain. Betul nggak? Sekarang mereka kerjanya masih was-was, saya tahu. Di antara kita juga masih ada yang nama juga. Ya kan? Masih deg-degan dia lihat gubernur ngapain. Teman-teman sekalian, selama ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kita, saya tutup mata, tutup telinga. Ya. Tetapi bukan berarti gubernur tidak melakukan apa-apa. Ya. Saya melakukan lobby-lobby ke tingkat pusat sana untuk bagaimana keinginan Bapak Presiden melegalkan penambang liar ini tepat terlaksana. Ya. Dan ini sudah lampu hijau nih, bukan lampu kuning lagi, sudah lampu hijau jalan karena sudah peraturan menteri sudah keluar. Artinya petunjuk teknisnya sudah keluar. Tinggal dan Pak ya. Perda terkait dengan DPR, Pergub terkait teknis bagaimana pembentukan koperasi tambang di Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut. Saya berharap nanti dengan ada itu TPT akan menurun. Ya, jangan sampai nanti tambang tadi dibuka, keinginan Bapak Presiden masyarakatnya sejahtera, malah TPT-nya tinggi, ya kan? Kemudian kemiskinan tinggi. Nah ini kadang-kadang saya bingung juga cara menghitung BPS ini, karena kita standarisasinya adalah BPS. Ada BPS di sini. Nah standarisasinya Bapak menghitungnya bagaimana kok bisa, ya kan? Nanti kalau saya dibantu Pak, karena angka Bapak ini menjadi cermin buat kami untuk berbuat yang lebih maksimal lagi gitu Pak ya, dari BPS. Indeks pembangunan manusia di IPM untuk Sulawesi Utara ini cukup bagus ini ya, 76,32 ya, tetapi digodein lagi nih sama Bolsor misalnya. Nah, Pulau Selatan ada di 70,54. Ini terendah tetapi masih aman ya, masih posisi kalau di grafik itu di kuning ya, merah, kuning, hijau ya. Kalau nggak salah dia di posisi kuning ya. Masih posisi aman lah, tapi ya
Ya jangan sampai terlena. Begitu dia terlena, kita akan jatuh, mengakibatkan daerah lainnya juga akan terbawa. Ya. Dari ide pembangunan manusia ini dari kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, maka itu adalah UPN, teman-teman sekalian. Jadi posisi Bolsel saat ini terendah, ya, kemudian dibantu sama Manado. Manado 82,4, tepuk tangan lagi buat Manado. Sengaja dia pakai baju putih itu memang untuk ditonjolkan rupanya. Ini selalu Manado ini. Ya dia pakai coklat. Ini nyindir kok waktu. Kemudian tomohon, itu tomohon yang tinggi 80,65 ini tolong dijaga karena di angka ini angka hijau, angka aman, artinya jangan lengah. Bisa bertahan di situ supaya nanti di rata-rata indeks pembangunan manusia kita ini dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi ini kita bisa masuk di angka 70 sekian lah ya. Kalau sudah 72 itu udah hijau. Tapi kalau 71 kelihatannya masih kuning ya. Kuning itu artinya waspada. Tapi kalau 71 ke atas, 72 ke atas itu dalam posisi provinsi Sulawesi Utara dengan kabupaten kotanya dalam posisi aman. Ya kita berharap di 2026 Bolsel ini kami sudah punya tambang ini. Bolsel ada tambang ya. Nah, tambang dan ada lahan 7 hektar yang akan kita serahkan ke Bolsel. Tentang Bolsel kok sedih. Kita lagi berjuang, saya sudah bersurat, saya sudah melalui untuk 7 hektar itu kita serahkan ke Bolsel. Nanti provinsi tarik kita serahkan ke mereka saja. Ya setuju ya? Setuju ya? Kita mau bantu Bolsel supaya dia tidak tertinggal. Jadi beneran ini, Bolmo nggak usah, Bolmo ngasih tanah pelit-pelit terus. Bolmo untuk SMA Garuda akan kita taruh di tempat umum. Provinsi ada 30 hektar, yang 30 hektar, 33 hektar nanti untuk sebagian besarnya untuk SMA Garuda di Pulau Mondo supaya mendongkrak lagi Pulau Mondo ya. Ini cara-cara provinsi membagi rata rezekinya ke kabupaten kota supaya saling daya ungkitnya ini ada ya, daya ungkitnya kabupaten yang lemah kita harus dorong gitu ya, kecuali PT Sangi ini bupati wakil bupati nggak datang masalahnya. Padahal kita berjuang untuk minta lahannya tambang yang di sana ya untuk dikurangi untuk dijadikan BPR Pak. Yang berbohong gubernur bukan kamu itu ya, untuk kontrak karyanya itu ya dipotong Pak untuk sosial, untuk wilayah penambangan rakyat. Saya minta ya kabupaten Bintang kita mendongkrak untuk bagaimana Sangi juga melejit ya, karena punya tambang tapi tidak bekerja karena ada kontrak karya yang ada di situ yang tidak boleh dikerjakan. Tetapi BPR boleh Pak ya, kecuali bupatinya menghadap saya malam ini saya tanda tangan ya. Kalau enggak dikasih dia. Iya kan? Kalau kabupaten yang menyepelekan gubernur, gimana itu? Itu enggak satu komando namanya. Ya Pak ya? Satu komando enggak itu? Satu komando itu ya. Kasih tahu bupatinya, wakil bupati. Gantian, ya. Itu prinsip. Kalau nggak bisa gubernur, wakil. Kalau nggak bisa bupati, wakil bupatinya. Kan gitu kan? Selalu begitu. Kenapa ada nomor 1 dan nomor 2 supaya bisa mewakili gitu. Itu organisasi sudah dibuat seperti itu teman-teman sekalian. Ya,
Oke, lanjut. PDRB per kapita 2024 ini kalau kita lihat tertinggi Kota Manado lagi ya, tapi Kota Manado ini sengaja pakai baju putih ya. Ya 115,143 cukup tinggi ya, cukup tinggi. Ini juga mendongkrak sehingga kita di angka provinsi di 69,352 ya, 69.352. Terima kasih Manado. Walaupun nggak punya tambang, tetapi semua belanja, semua tinggal, uang ada di Manado semua. Sekarang lagi Pak Wali Kota juga di rumah tetap aja itu masih meningkat. Ya. Nah itu sebabnya saya minta Pak Wali Kota Manado untuk Natal tahun baru ini harus istimewa. Ya, jalan-jalan protokol semua harus ada menggambarkan suasana Natal. Ya, terutama jangan kalah sama Solo Pak. Ya, Solo nomor 1 di Indonesia itu tahun 2024 kalau kita lihat semarak Natalnya kalah kita. Hari ini nggak boleh kalah Pak Wali Kota. Ya, kalau nanti Pak Wali Kota nggak mau masang biar saya masang lah. Ya, betul nggak? Karena kemarin di depan kantor gubernur rumputnya tinggi-tinggi di trotoar ini. Saya bilang saya tiap hari lewat ini mata tentara aja nggak bisa melihat rumput tinggi, betul nggak? Saya bilang saya mau turun, mau korve, mau saya camputin itu rumput. Saya tanya ini biasa Pak Wali Kota Pak. Coba ingatkan. Dia ingatkan satu kali, besok lagi lewat, belum 3 kali lewat, sudah. Biar Pak Gubernur dan saya korve. Semua camputin rumput. Nah, nampaknya kemarin dicabut ya. Mata kita geli karena di kota, di depan kantor gubernur, rumputnya tinggi-tinggi. Jadi di kabupaten kota kalau bupati wali kota periksa itu kantornya itu. Kalau rumput tinggi-tinggi berarti bensinnya habis. Ya kan? Jangan sampai wali kota sudah uangnya banyak, habis untuk beli BBM aja untuk potong rambut. Kan cuma dicabut itu dan dipotong pakai gitu. Ya. Nah ini untuk menuju menyambut Natal tahun baru saya minta bupati kota di kabupaten kota masing-masing semarak Natal tolong dimunculkan ya, karena tanggal 8 Desember besok saya akan melaksanakan safari Natal yang pertama ke Talaut. Mana kalau siap ya? Dari Talaut saya akan lanjut ke Sangihe. Ya, saya bermalam di Sangihe Pak. Siap nggak Pak? Bermalam Sangihe, kalau nanti saya akan balik ke Manado, baru Baterai di Manado, lanjut bergerak sampai Pulau Mongo dan kota Mobagu. Di Pulau Mongo Raya akan kita bagi 2 tempat nanti. Ya. Kita akan berputar, baru nanti saya kembali lagi ke Sitaru naik kapal. Ya. Jadi tolong suasana Natal 2025 menyambut tahun 2026 ini coba kita munculkan ya, bahwa memanglah Sulawesi Utara ini memang barometernya nasional ya. Betul kan? Dari saling hormati, dari toleransi agama ya, sampai dengan penyambutan baik Lebaran, Natal tahun baru dan lain sebagainya di kegiatan-kegiatan agama besar kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, saya minta nanti saya kunjungan jangan sampai nggak ada lampu tuh Pak Wagub, gelap semua. Alasannya PLN Pak listriknya nanti awas. Ya. BBM-nya habis Pak, nggak dikirim Pak, bahaya. Saya sudah ingatkan dulu, nanti tolong Asda 1 kemudian inspektorat diingatkan betul teman-teman kita kabupaten kota ya, jangan sampai kunjungan kita di sana listrik mati
Ya, dinaikin PLN 2 itu listrik mati celaka ini. Karena saya pernah kampanye di Tagulandang sana, listrik mati. Langsung saya ancam GM PLN, kamu masih mau lanjut atau iya, calon gubernur kita lagi kampanye listrik mati, pelanggaran ini. Saya nggak marah sih, saya marahnya di Jakarta aja. Saya tegur di Jakarta supaya menegur di kabupaten. Ini sengaja sabotase atau apa? Oh siapa? BBM-nya habis. Nah saya besok jangan sampai kita Natalan terus listrik mati. Alasannya BBM habis atau dieselnya gensetnya rusak. Nah ini bahaya. Ya. Tolong saya nanti disambut dengan baik di sana. Kalau enggak bagi hasilnya kita kurangi. Kalau enggak dikurangi kita tahan. Ini gubernur paling baik ini. BBH langsung jor. Betul nggak? Kalau Bupati Wali Kota? Iya, dulu semua supaya pemerataan terjadi di tempat masing-masing. Khususnya Citarum, semoga berjalan dengan baik. Ya. Lanjut. Untuk inflasi di Sulawesi Utara kita sudah cukup bagus ya. Juga bagus, kita bisa masih menjaga. Di sini ada inflasi yang muncul ini ada di kenaikan harga tomat dan daun bawang. Nah ini dia. Harga emas perhiasan. Ini yang kita harus waspada juga ya. Yang ikut mendongkrak untuk inflasi kita. Kami provinsi selalu menjaga inflasi dengan teman-teman lainnya ya. Untuk pertama beras, minyak goreng, apalagi ya, yang itu kebutuhan sehari-hari, apa ya, cabai ya. Kita belajar untuk menjaga inflasi ini sehingga kita saat ini nomor 3 di tingkat nasional di Indonesia, kita terendah inflasi kita. Jadi kita minta untuk kabupaten kota juga jaga, jangan provinsi aja kerja sendiri. Pada saat provinsi turun ke lapangan, tolong bersama-sama kabupaten kota ini bisa perintahkan untuk supaya kita jadi di mana sih yang akan mendongkrak, akan mengangkat inflasi tinggi. Masing-masing kabupaten kota saya minta mewaspadai itu. Yang saya pikirkan hanya beras. Karena memang betul setiap tahun kita kekurangan 120.000 ton. Ini kita harus waspadai. Minyak goreng juga kita harus mengharapkan dari luar. Ya, kemudian bawang putih, bawang merah, betul nggak? Ya, kita masih banyak mengharapkan dari luar. Telur, daging ayam, bahkan Minasa Utara mana? Minut, Bupati itu. Wakil Bupati, memang aku menyebut daerahnya langsung disebut ya. Padahal saya nggak perhatikan. Salam hormat buat Pak Bupati ya. Salam hormat, rindu Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Ya. Karena kita tersenyum juga kalau datang minimal kalau komandannya nggak ada wakilnya itu ya nggak mungkin dua-duanya sibuk lah nggak ngatur lagi betul kan? Jadi saya menghargai saja sebenarnya, berarti dia nggak menghargai saya. Baik, lanjut. Capaian realisasi investasi ini kalau kita lihat target kita 9,31 triliun ini target kita ya, target provinsi. Dan di triwulan 1 baru tercapai 33% dari target tahun 2025. Kemudian di triwulan 2 itu baru mencapai 25,6. Kemudian di triwulan itu 30%. Apakah nanti akan
akan tetap 9,31. Tetapi tahun ini tercapai nggak target kita apa namanya investasi? Karena target kita 9, kalau nggak salah 9,6 mana kan ya? ITSP. Oh nggak ada. Jadi kita ini sebenarnya dalam posisi sudah mendekat mencapai ya. Karena target kita itu 9,6 triliun tahun 2025, ya kan? Tapi ini menurun nih. Ini tugas ini tugasnya mana investasi. Kadang-kadang kita paparan tapi yang memaparkan nggak ada namanya pendatanya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat kontribusi dari modal asing ya PMA dengan PNBN di kurang 3, ini cenderung PNBN yang lebih besar ya. Dia ada di 65%, sedangkan PMA ada di 35%. Saya berharap Bupati Wali Kota juga bisa kerjasama ke luar tuh. Saya lihat Pak Wali Kota Manado akan pameran budaya di Cina, betul kan? Mempromosikan daerah masing-masing. Jangan hanya budaya saja, tetapi investasi yang lainnya. Ya, kan kita punya kelapa, kita punya cengkeh, kita punya pala, betul kan? Kita punya ikan. Coba datangkan investor ke sini untuk ini. Sementara ini PMA kita masih kecil, ya, masih di 35%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja kita itu baru 5.610 dari investasi ini, kan sedikit sekali, ya, lebih banyak kegiatan swastanya daripada tenaga kerja di sini. Lanjut. 5 besar sektor realisasi investasi ini ada di pertambangan, pertambangan di besar lagi di ini. Ya, kalau sekarang dia ada di 1,74 triliun. Nanti saya yakin di 2026 ini akan meningkat ya, dengan operasi pertambangan yang secara legal ya, dilegalkan. Ini akan meningkat. Kemudian listrik, gas dan air. Tolong, ini ada 3 kabupaten, 3 desa yang akan kita listrikkan dengan bagian gimana Pak? Matehagi ada 3 ya. Sebelum Natal, mana PLN sini? Sebelum Natal ada 3 desa. Mana aja Pak? Ini desa Bugias, Kabupaten Sitaro, dan Kakolan Kabupaten Belau, dan Kabupaten Saudara Munyari. Ya, berarti listrik akan nyala di sebelum Natal, 3 tempat nyala 24 jam. Ya, 24 jam. Saya ingin listrik ini, saya ingin hutang saya, janji saya kepada 3 tempat ini. 2026 perlistrikan kita di sudut semuanya nyala. Kita sudah merdeka dari kegelapan. Baru nanti kita tingkatkan bagaimana corporate yang ada di Sangihe, corporate yang ada di Talau, ya, itu bisa kita berdayakan dengan listrik yang kita punya nanti ke depan. Ya. Dari sana perikanan kita juga pasti akan meningkat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hotel dan restoran ini punyanya Pak Wali Kota juga. Cuma 5% ternyata Pak Wali Kota. Ya ini coba bagian nagih-nagih pajaknya ini dipikirkan dulu nih, kok bisa kecil sekali itu. Padahal perasaan hotel kita ini perlu terus, ya kan? Bapak Ibu, di bidang pariwisata kita untuk China saja itu 5 penerbangan dalam 1 minggu, ya, belum Korea, ya.
seminggu 3 kali, belum Singapura, belum transit dari Morowali mau balik ke kampungnya transit 2 hari, dari China mau ke Morowali transit lagi 2 hari di sini, semua kita hotel itu, ya kan? Nah ini tolong dicek juga ini pendapatan kita di perhotelan, termasuk di rumah makan, wajib pajak ini tetap harus dilaksanakan supaya ini menjadi PR kita. Kita sudah mempromosikan keras-keras, biaya cukup besar, tapi feedbacknya saya minta pengawasan di pendapatan daerah ini, ya. Selamat datang Pak. Duduk di mana? Lainnya 119 miliar. Oke, lanjut. Tes APBD Kabupaten Kota Susu tahun 2025 dari bulan Maret 66 sampai dengan yang tertinggi adalah Kabupaten Bolang Utara. Ini ada di 86,6. Wah, banyak juga ya. Bolang Utara. 2026 tambah 300 hektar lagi untuk apa? Udang, ya tambah udang. Mudah-mudahan tambah udang di Pulau Mongodo Utara, ditambah sapi, pengembangan sapi di Pulau Mongodo Utara berjalan di tahun 2026 nanti akan melalui tinggi juga itu nanti untuk di APBD-nya, ya, PAD-nya. Nah, tes habis. Capaian dan target indikator makro Provinsi Sulawesi Utara. Nanti biar sesama aja itu, beda aja itu. Bupati wali kota nggak nyambung. Gubernur juga nggak nyambung. Karena ini pakai rumusan ini, ya, pakai rumus. Lanjut. Implementasi quick wins dalam Asta Cita di Sulawesi Utara. Lanjut. Makan bergizi gratis. Nah, ini dia dapur kita ini, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat per tanggal 14 November 2025 ini total penerimaan manfaat mencapai 179.253 orang atau peserta didik, 3.956 orang dari kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ini bumil, busui dan balita. Jadi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ini singkatannya dari sekali ini. Untuk gubernur tahu ini. Bumil, singkatan kono ada cara meningkat. Bumil, busui, susah. Untung gubernur cerdas. 33 unit lainnya masih dalam tahapan persiapan. Ini baru sedikit teman-teman dapur kita ini. Kita prihatin sekali. Kenapa lambat? Ada nih koordinator dapur ada ini. Kenapa kita sedikit sekali? Coba kalau kita lihat Bola Mongondo yang sudah operasional 1. Kemudian persiapan tidak ada, artinya banyak sekali laporan wakil bupati. Belum ya? Sebelumnya sudah ada Pak Bu, cuma dari proses verifikasi dan pelaksanaan dari sini yang terlambat. Ini belum. Kira-kira Data kami sudah ada 5 yang sudah selesai, 6 yang ini. Tapi sampai hari ini prosesnya hanya pengecekan dan janji mereka nanti tahun depan.
Tapi yang sudah operasional baru satu. Baru satu. Yang sudah siap 1 bulan ini sudah ada 2 juga kan belum dapat izin. Belum divalidasi. Persyaratannya sudah. Oke, ini data ini sudah benar belum? Kalau yang ini benar. Bupati wali kota yang lainnya, data ini sudah benar. Yang gue ketahuan saya kemarin malam lantai 6, kamu nggak benar. Karena kita harus ada data gitu. Jangan sampai presiden tanya, kita nggak ngerti karena data kita berbeda. Data yang dihidangkan BGN dilaporkan presiden dengan data kita yang dilaporkan ke apa ini? Kalau provinsi laporkan di mana sih? BGN juga? Hah? Ini kadang-kadang ini berbeda. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa dapur kita ini sudah masak semua. Ya. Sama juga koperasi, teman-teman sekalian. Koperasi kita ini merah putih sudah 100%. Tapi ternyata yang bekerja baru 40 kalau nggak salah. Manual ke koperasi merah putih. Ini 100%. Ya. Ada 1838. Kemudian baru 44 koperasi yang sudah buka. Berarti baru 2,39%. Jadi koperasi merah putih. Bayangin nih, win-winnya kita persoalan apa yang daerah? Kenapa koperasi merah putih tidak berjalan? Ya, baru 2,39%. Kemudian juga dapur kita masih parah sekali. Keinginan Bapak Presiden buru cepat. Tolong nanti yang yang kompeten ya, termasuk kabupaten. Tolong Bupati Wali Kota bantu dorong. Ya. Kalau nggak ada cari investor. Kalau ada persoalan, ya. Kalau perizinan nanti kita bantu dorong. Ya. Saya berharap kita semua dari koperasi kemudian makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik. Quick win yang diinginkan Bapak Presiden, program Bapak Presiden ini bisa berjalan sampai ke pelosok-pelosok bisa. Karena makan bergizi gratis 133.000 kurang lebih yang mendapat akses manfaatnya. Ya. Kalau sebenarnya koperasi bisa backup juga dengan BGN dengan dapur ini kan akan saling membantu sebenarnya. Contohnya di Minasa Utara. Minasa Utara itu setiap hari kekurangan pisang, ya. Betul nggak? Kurang pisang kan? Kurang pisang karena buahnya yang ada cuma pisang. Karena setiap hari dia harus kasih pisang, kalau kasih jeruk bangkrut gitu. Jadi dia pisang. Nah pisang di Minasa Utara kurang. Nah itu kan yang lainnya kan bisa saling membantu sebenarnya. Ya, itu koperasi merah putih tes koperasi putih dibudayakan supaya bisa mengisi tadi. Ya. Jadi saya lihat koperasi merah putih selalu berpikirnya kelompok terus ya. Padahal kan dia ada tujuh core bisnisnya itu. Ya 7 itu ambil mana yang dominan dia, ya, yang dia bisa untuk mensuplai dapur, yang bisa mensuplai daerahnya, desanya. Jadi tolong dibantu ya. Bupati Wali Kota juga jangan masa bodoh ya. Ini quick-win kan programnya Bapak Presiden untuk rakyat kita sendiri loh. Ya, Bapak Presiden kan memikirkan rakyat kita yang ada di kabupaten kota ini. Masa kita nggak peduli soal ini? Ya saya tolong minta bantu supaya dapur kita segera bertambah, komunikasi terus, kemudian operasi tolong dibantu juga
Kan sudah banyak prosedur-prosedur di situ, bagaimana dia mendapatkan modal, bagaimana dia mengoperasionalkan, bagaimana mendukung kebutuhan desa-desanya. Ini tolong khususnya membackup untuk dapur-dapur yang disiapkan. Bisa bayangkan kalau Operasi Merah Putih 1838 kemudian mensuplai dapur-dapur ini masih kuat, ya. Karena contohnya di Talau dia bisa-bisa ya 100 orang, 200 orang, betul kan? Ini kan perlu backup bisa, ya. Oke, good. Dan saya infokan terkait dengan RT/RW. RT/RW kita beberapa waktu lalu saya sudah menandatangani IPPR. IPPR ini isinya clean and clean, ya, clean and clean terkait dengan RT/RW kita. Jadi sekarang sudah masih di tingkat persetujuan substansi dari Menteri ATR BPN, dan kita sebentar lagi akan kita keluarkan perda untuk RT/RW. Artinya dengan penandatangan saya kemarin IPPR, maka sebenarnya itu sudah bisa dinyatakan sah, ya. Sudah bisa dinyatakan, bisa menjadi dasar kita untuk kita melakukan pengembangan daerah kita masing-masing. Jadi sedikit lagi tahapannya, dari surat persetujuan ini sampai dengan nanti peraturan daerah yang akan dibuat oleh provinsi. Lanjut. Saya rasa ini sudah selesai semua di sini, ya. Tes, lanjut. Lanjut. Ini evaluasi capaian kinerja, saya rasa nanti Bapeda saja sama provinsi, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk rapat evaluasi kita. Prinsipnya kabupaten kota kita saling bergandengan tangan, ya, karena rata-rata kabupaten kota kalau digunakan kita akan menjadi hasil dari provinsi. Jadi penjumlahan teman-teman kabupaten kota akan menjadi rata-rata provinsi. Begitu rata-rata provinsi dinyatakan kita rapat merah, kan kita mampu semua, ya. Contohnya tadi wali kota Manado sudah tinggi. Nah, yang di bawah ini segera ikut menyesuaikan. Upaya-upaya harus dilakukan, tidak boleh pasrah dengan kondisi yang ada. Pemimpin harus berani berinovasi. Pemimpin harus punya cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Ya, pemimpin juga harus bisa berkoordinasi dengan lain-lainnya, sehingga kesulitan-kesulitan kita di daerah kita bisa sama-sama menyelesaikan, mencari solusinya, sehingga kita bisa maju sesuai visi-visi kita di kabupaten kota, provinsi, dan tentunya visi-visi Bapak Presiden dengan cita-citanya. Saya rasa itu, terima kasih. Saya rasa ini nanti Bupati Wali Kota supaya kumpul di ruang saya, bukan apa lorong. Tentara apa lorong takut, ya. Kita kumpul untuk saya akan minta penekanan kepada Bupati Wali Kota. Saya rasa itu teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya kita semua. Selanjutnya nanti beda, ya, mungkin Wagub akan monitor untuk teman-teman sekalian supaya tetap terkontrol, ya. Gubernur kumpulin Bupati Wali Kota, Pak Wagub akan pimpin teman-teman sekalian di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat